Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. نواصل قراءة كتاب التحفة البهية بشرح المقدمة الآجرومية، نعم، الذي شرحه الشيخ الدكتور عبد الحميد هنداوي حفظه الله تعالى. نعم، ونحن الآن في صفحة 64 في نواصب المضارع. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: فالنواصب 10. Yang menasabkan fi'il itu ada 10. Wahia an walan wa idhan wa kay wa lamu kay wa lamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه هي الأدوات التي تنصب الفعل المضارع. Dan ini adalah hal-hal yang menasabkan fi'il mudhari' atau sesuatu yang menasabkan fi'il mudhari'. Wa bayanuha kattali, dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, awalan an taqulu sarrani an tanjaha, telah membuatku bahagia engkau berhasil. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa qala ta'ala: wa an tasumu khairul lakum. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, pada contoh pertama, tanjaha mansub karena an dan tandanya itu al-fathah az-zahirah. Sedangkan pada tasumu ia mansub dan tandanya adalah hadfu an-nun dikarenakan ia adalah dari fi'il af'ala khamsah. Wa tu'rabu an harfa masdarin wa nasbin wa istiqbalin. An di i'rab sebagai harf masdar yang dia dan yang setelahnya atau yang dengan fi'il berubah menjadi masdar, dan dia menasabkan fi'il tersebut. Wastiqbal, dan ia membuat fi'il tersebut bermakna istiqbal, akan datang. Fahiya harfu masdarin li'annaha ta'ulu hiya wa ma ba'daha bimasdarin bimakna antasumu ay siyamukum. Dan ia adalah harfu masdar. Kenapa? Karena dia dan yang setelahnya itu berubah menjadi masdar. Dalam artian antasumu itu sama artinya dengan siyamukum. Wa amma kaunuha harfa istiqbalin fali'annaha tadullu ala anna ma ba'daha sayahdutsu mustaqbalan. Sedangkan ia dikatakan sebagai harfu istiqbal dikarenakan ia dan yang setelahnya atau ia dan fi'il mudhari itu menunjukkan bahwasanya akan terjadi, hal tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala: atma'u an yaghfira li. Yaghfira mansubun bi an. Wa qauluhu laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan. Tadkhulu mansubun bi an. Naam, alamatu nasbihi hadfun nun. Wa qauluhu wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b. An ya'kulahu adh-dhi'b. Baik. Selesai, kita sudah selesai dari an. Selanjutnya yang kedua dan ketiga, lan wa hatta. Wa amma lan fatu'rabu harfa nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nah, sama dengan an. Wa min amthilatiha, dan di antara contohnya qauluhu ta'ala: lan nu'mina laka hatta. Nu'mina fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala: lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tunfiqu, kita mulai dari tanalu. Tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Hatta tunfiqu, hatta adatu nasbin lil mudhari'. Hatta itu menasabkan fi'il mudhari', sesuatu yang menasabkan fi'il mudhari', adat nasab. Wahia harfun yufidul ghayata awit ta'lila.
dan ia adalah huruf yang menunjukkan al-goyah. Al-goyah itu ujung sesuatu, akhir sesuatu, atau at-ta'lil. At-ta'lil itu sebab sesuatu. Wahiyah huna, dan di dalam ayat ini tufidul goyata, menunjukkan akhir dari sesuatu. Wa ma'nal goyati annama qablaha yang qadi bihusuli ma ba'daha, dan dimaksudkan dengan goyah itu adalah bahwasanya apa yang sebelum hatta itu akan selesai hingga yang setelah hatta ini terjadi. Kita lihat ayatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita baca fanailul birri wa tahaqququhu la yahsulu illa bi an tunfiqu mimma tuhibbun. Maka diraihnya albir, bakti tersebut, dan terrealisasikannya bakti tersebut tidak terjadi kecuali setelah engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Jadinya albir yang sebelum hatta, yaitu bakti, tidak akan bisa diraih hingga yang setelah hatta, yaitu tunfiqu mimma tuhibbun, itu terrealisasi. Nah, taib, ini yang bermakna goyah, hatta yang bermakna goyah. Selanjutnya, wa amma mithalu hatta allati tufidu ta'lila qauluka. Adapun contoh hatta yang bermakna ta'lil, sebab sesuatu, yaitu ucapanmu dzakir hatta tanjaha, belajarlah atau ulangilah pelajaranmu hingga kamu berhasil, atau apa, agar kamu berhasil. Nah, itu makna ta'lil. Wa makna ta'lil, arti ta'lil adalah anna ma qablaha illatun lihusuli ma ba'daha, yang sebelum hatta itu adalah sebab terjadinya yang sebelah hatta. Zakir yang sebelum hatta ini adalah sebab diraihnya yang setelah hatta, yaitu tanjaha. Jadinya mudzakarah, pelajaran, mudzakarah ilmu itu adalah sebab diraihnya kesuksesan. Nah, tanjaha berhasil atau sukses. Baik, kita masuk ke yang keempat, idzan. Nah, wa amma idzan fatu'rabu harfa jawabin wa jazain wa nasbin, ya di i'rab sebagai harfu jawab dan jaza, hasil dari sesuatu, wa nasbin, dan harfu nasab. Wa tusamma harfa jawabin wa jazain, dan ia dinamakan harfu jawab dan jaza, li'annaha takunu fi jawabil kalami, mestinya di sini as-sabiq, wallahu alam. Jika mungkin ada wajah sabiqin atau sabaqo di sini, wallahu alam. Li'annaha takunu fi jawabil kalami as-sabiqi wa jazain lahu, ia dinamakan sebagai harfu jawab dan jaza karena ia menjadi jawaban atas ucapan yang sebelumnya dan sebagai hasil atau akibat dari ucapan yang sebelumnya. Nah, wa yushtaratu linasbil mudhari'i biha thalathatu syurutin, dan disyaratkan dalam menasabkan fa'il mudhari dengannya itu ada 3 syarat. Yang pertama, al-awwalu an takuna idzan fi sadri jumlatil jawabi. Idzan itu berada pada awal jumlatul jawab, kalimat yang menjadi jawab itu diawali oleh idzan. Atsani, yang kedua, an yakunal mudhari'ul waqi'u ba'daha dalan 'alal istiqbal. Fi'il mudhari yang ada setelah idzan ini itu menunjukkan al-istiqbal, menunjukkan masa yang akan datang. Atsalitsu, yang ketiga, nah, alla yafsila bainaha wa bainal mudhari'i fasilun, antara dia dan fi'il mudhari itu tidak dibatasi oleh sesuatu, ghairul qasami awin nidai aula an-nafiyati, selain atau kecuali qasam, sumpah, an-nida, panggilan, dan la an-nafiyah, la yang fungsinya menafikan. Nah, jadi
antara idzan dan fi'il mudhari itu tidak boleh dipisah oleh apapun, kecuali apa saja yang boleh memisah antara keduanya? Al-qasam, sumpah, atau an-nida, panggilan, atau la an-nafiyah. Nah, wa mithalul mustawfiyati lisyuruti an yaqula laka ahadu ikhwanika, dan contoh yang telah melengkapi atau menyempurnakan syarat-syarat ketiga syarat yang tadi, yaitu salah satu temanmu, salah satu saudaramu berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi. Nah, aku akan bersungguh-sungguh dalam belajarku. Fataqulu lahu, kemudian engkau berkata kepadanya, idzan tanjaha, kalau begitu kamu akan berhasil. Nah, wa mithalul mafsulati bil qasami an taqula, dan contoh ia itu terpisah dengan sumpah. Engkau mengatakan idzan wallahi tanjaha, kalau begitu demi Allah. Nah, wallahi di sini sumpah, tanjaha, engkau akan berhasil. Wa mithalul mafsulati bin nida'i an taqula, dan contoh yang dia itu dipisah dengan nida, panggilan. Engkau mengatakan idzan ya Muhammadu tanjaha, kalau begitu wahai Muhammad engkau akan berhasil. Nah, wa mithalul mafsulati bila an-nahiyah, dan contoh yang ia idzan dan fi'ilnya tersebut terpisah oleh la an-nafiyah, antaqula, engkau mengatakan idzan la yakhiba sa'yuka. Nah, kalau begitu tidak akan sia-sia perjuanganmu atau usahamu. Au taqula idzan wallahi la yadhhaba amaluka doya'an, kalau begitu demi Allah tidak akan pergi amalanmu dengan sia-sia. Baik, kita masuk ke yang kelima, kai. Wa amma kai fa harfu masdarin wa nasbin wa yushtaratu fi nasbi biha an tataqaddamaha lamut ta'lili lafdhan. Adapun kai, maka ia adalah harfu masdar dan nasab. Nah, dan syarat untuk menasabkan fi'il dengannya, yaitu ia mesti didahului oleh lamut ta'lil lafdhan, artinya lamut ta'lilnya jelas di situ tertulis. Nah, nahwu qoulihi ta'ala likai la ta'saw. Nah, ini contohnya likai la ta'saw, kai didahului oleh lamu at-ta'lil. Au tataqaddamaha hadhihi lamu taqdiran, atau lam ini mendahului kai secara takdiron, dianggap ada walaupun tidak tertulis secara lafzon. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah, kaila yakuna dulatan, kaila seolah ada lam di situ sebelum kai. Fa idza lam tataqaddamaha lamu lafzan wala taqdiran kana an-nasbu bi an mudmaratan, apabila ia tidak didahului oleh lam baik secara tertulis maupun secara takdiri dianggap ada, maka kana nasbu bi an mudmaratan, maka fi'il tersebut dinasabkan dengan an mudmaratan, an yang tidak terlihat. Wa kana kai nafsuha harfa ta'lilin, dan adapun kai itu sebenarnya atau pada dasarnya adalah harfu ta'lil yang menunjukkan sebab. Selanjutnya yang keenam, lamu ta'lil. Wa amma lamu ta'lili wa hiya ma sammaha al-musannifu lama kai lishtirakiha fi dalalati ala ta'lili, famithaluha qawluhu ta'ala. Adapun lamu ta'lil yaitu yang dinamakan oleh penulis sebagai lam kai dikarenakan ada kesamaan antara dia dan kai di dalam menunjukkan ta'lil, menunjukkan sebab sesuatu. Maka contohnya adalah firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu. Nah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat.
Yang ketujuh, lamul juhud. Wa amma lamul juhudi fahiya allati tusbaqu bima kana aw lam yakun. Adapun lamul juhud, maka ia yang didahului oleh makana atau lam yakun. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ma kana Allahu liyadharal mu'minin. Nah, wa qawlihi ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa qawlihi lam yakunillahu liyaghfir lahum. Nah, jadi lamul juhud ini didahului oleh makana atau lam yakun. Yang kedelapan dan kesembilan, fa'u sababiyah wa wawul ma'iyah. Fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Wa amma fa'u sababiyati wa wawul ma'iyati fayansiban al-fi'l al-mudari'a bi syarti an yaqa'a kullun minhuma fi jawab nafyin aw talabin. Adapun fa'u sababiyah dan wawul ma'iyah itu menasabkan fi'il mudhari' dengan syarat setiap dari keduanya itu berposisi sebagai jawab nafi atau jawab talab, peniadaan atau permintaan. Wa aman nafyu, adapun penafian, fanahwu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la yuqda alaihim fayamutu. Nah, wa amma talabu, adapun talab itu permintaan, itu fathamaniyatu asya'a, ada 8. Apa saja? Al-amru wad-du'a'u wan-nahyu wal-istifhamu wal-'ardu wat-tahdidu wat-tamanni war-raja'u. Nah, ammal amru, adapun amr yaitu perintah, fahuwa at-talabus shadiru minal 'azimi liman huwa dunahu, yaitu adalah permintaan yang datang dari yang azim, dari yang posisinya lebih tinggi kepada siapa yang di bawahnya. Nah, nahwu qaulil ustadzi li tilmidhihi, seperti contohnya ucapan seorang guru kepada muridnya, dzakir fatanjaha aw watanjaha. Nah, ulangilah pelajaranmu maka kamu akan berhasil. Nah, dzakir fatanjaha. Wa amma du'a'u, adapun doa, nah, fahuwa talabul muwajjahu minas saghiri ilal azim. Ia adalah permintaan yang kecil atau seorang yang kecil, permintaan dari si kecil kepada yang maha agung. Nahwu Allahumma hdini fa'amalal khaira aw wa'amalal khaira. Nah, ya Allah, tunjukkanlah aku, berikanlah aku hidayah sehingga aku bisa beramal baik, berbuat kebajikan. Wa amman nahyu, adapun larangan, fanahwu, maka contohnya, la tal'ab fayadhi'a amaluka aw wayadhi'a amaluka. Janganlah maka bermain-main sehingga sia-sia amalanmu. Wa ammal istifhamu, adapun istifham, fanahwu, maka contohnya, hal hafidhta durusaka fa asma'aha laka aw wa asma'aha laka. Apakah engkau telah hafal pelajaranmu, maka aku akan mendengarkannya untukmu. Wa ammal ardu, adapun arad itu adalah fahuwa talabu birifqin, itu adalah permintaan dengan halus. Nahwu, contohnya, ala tazuruna fanukrimaka aw wa nukrimaka. Tidakkah engkau mengunjungi kami lalu kami memuliakanmu, atau maukah engkau, sudikah engkau, relakah engkau mengunjungi kami lalu kami memuliakanmu. Nah, wa amma tahdidu, adapun tahdid, fahuwa talabu ma'a hathin wa iz'aj, yaitu permintaan dengan hath itu motivasi, arahan, dan iz'aj itu tekanan. Nahwu halla addaita wajibaka fayashkuruka abuka aw wa yashkuruka abuka. Tidakkah engkau menunaikan kewajibanmu maka ayahmu akan berterima kasih kepadamu.
Wa amma tamanni, adapun tamanni itu adalah fahuwa talabul mustahili au ma fihi usratun, yaitu meminta sesuatu yang mustahil atau di sana terdapat kesulitan. Nahwu qauli syairi, seperti ucapan penyair, laital kawakiba tadnu li fa anzimaha uquda madhin fama arda lakum kalimi. Seandainya planet-planet mendekat, lalu aku menyusunnya menjadi susunan pujian, dan itu tidak cukup untuk memuji kalian. Jadinya untuk memuji orang yang ia puja itu mesti mengubah aturan peredaran planet-planet, lalu ia susun ulang agar bisa menjadi pujian. Jadi untuk memuji seseorang, ia itu mesti merubah tatanan peredaran planet-planet, dan ini adalah pujian yang sangat dalam, sangat tinggi, dan dikatakan apa? Nggak cukup hal tersebut untuk memuji kalian. Wa mithluhu qaulul akhari, dan seperti itu juga seperti ucapan yang lainnya, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal mashibu. Seandainya masa muda bisa kembali, lalu aku akan beritahukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Artinya masa-masa keemasan itu ada di masa muda, dan ketika sudah tua kita susah akan melakukan apa-apa. Wa nahwu, dan juga seperti contoh, laita limalan fa ahujja minhu, seandainya aku punya harta sehingga aku berhaji dengannya. Wa amar roja'u, adapun roja, harapan, fahuwa talabul amril qaribil husuli, yaitu meminta sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu lebih besar, atau kita sering dapati hal tersebut terjadi. Nahwu, contohnya, la'allallaha yashfini fa'azuruka, semoga Allah menyembuhkanku, lalu kemudian atau maka aku mengunjungimu. Nah, waqad jama'a ba'dul ulama'i hadhihi al-ashya'a at-tis'ata allati tasbiqul fa'a wal wawa fi baitin wahidin huwa, dan sebagian ulama telah mengumpulkan kesembilan hal ini, yang dimana 9 hal yang mendahului fa dan waw ini dalam suatu bait, yaitu murwad'u wanha, maksudnya wanha di sini ya, karena fi'il amr dari naha yanha inha. Murwad'u wanha wasal wa'rid lihaddihim tamanna warju kadzaka nafyu qad kamula. Wa qad dzakara al-muallif annaha thamaniyatun li'annahu lam ya'tabir ar-raja'a minha. Dan di sini di catatan kaki ada di Tuhfatus Saniyah. Nah, dan kalau memang kalau kita lihat isi yang di bagian fa'us sababiyah dan wawul ma'iyah ini, isinya itu adalah seperti apa yang di Tuhfatus Saniyah. Nah, bisa dicek langsung di situ. Yang ke-10, au wa yushtaratu fi hadhihi al-kalimati an takuna bi ma'na illa au bi ma'na ilah. Nah, au di sini menasabkan fi'il mudhari, dan syaratnya ia bermakna illa atau bermakna ilah. Wa dhabitul awwali, dan dhabit yang pertama yaitu untuk illa. Apa sih batasannya? An yakuna ma ba'daha yang qadi daf'atan. Nahwu la'aqtulannal kafira au yuslima, yaitu apa yang setelah au ini itu selesai sekali langsung. Jadi hanya ada dua opsi di sini. Opsinya masuk Islam atau dibunuh. Wa dhabit tsaniyati, dan dhabit yang kedua atau batasan yang kedua yang au bermakna ilah, an yakuna ma ba'daha yang qadi syai'an fa syai'an, apa yang setelah au ini selesai, namun
sedikit demi sedikit atau berproses. Nahwu qouli syair, seperti ucapan penyair, la astashilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Aku akan membuat mudah kesulitan-kesulitan ini. Artinya aku akan lalui kesulitan-kesulitan ini, aku akan hadapi, aku akan jalani walaupun itu sulit, aku akan berusaha. Audrikal muna, hingga aku mendapatkan apa yang aku harapkan, hingga aku mencapai cita-cita. Jadi ini berproses, ada proses di sini. Berbeda dengan contoh yang sebelumnya, itu ada dua. Kalau nggak gini berarti gini, udah selesai sampai di situ. Adapun au di sini dia itu bermakna ila dan menunjukkan proses. Nah, ia akan terus berjuang menghadapi kesulitan hingga mendapatkan meraih cita-cita. Faman qadatil ahmalu illa lisabiri. Dan di sini semakin diperjelas lagi, maka harapan-harapan itu, cita-cita, tidak akan tunduk atau tidak akan bisa diraih, tidak akan tunduk kecuali kepada orang yang sabar. Artinya apa? Harapan atau cita-cita tersebut tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang sabar dan terus berusaha. Tayyib, hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.